Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, ini nunggu teman-teman beberapa yang belum kumpul. Ada Pak Bambang dan Buban. Makam Mbak Toto Birik. Ngendi makam Mbak Birik? Enak krungu makam nek sening aku. Alhamdulillah. Engko tak kayak iki ya, video iki nok ge opening. Ada Mas Bambang, ada Kak Bud, ada Zara, ada Pak Nanang. Pak, Zara ya. kowe Paneng Pak Bam. Pak Bam. Tulisan nih. Kopesin. Ono apa ono Bumbon. Nah. Ini apa loh? Kita teori atau belas itu? Gerian bapak yang keluar sekali dulu. Latah. Wono lopo ngendi? Wono lopo ngendi? Gonku. Oh, ngene sampean wono lopo? Nek Plumbon? Plumbon ki sebelah Wonolopo. Oh, cek. Nah, kula Wonogiri, Mas. Sapen kan Ora Wonolopo nek Wonogiri. Sampean ngendi? Pokoknya desa yang menggunakan nama Wono. Wonosegoro, Wonogiri, Plumbon, Wonosari. Wonosari. Sampeyan iki akeh ana bubuk. Kang, Ana bubuk. nama desa yang menggunakan Wono. Wono Plumbon, Wonoyoso, Wono. Wonoyoso wis, Mbak. Ayo. Ayo goleki. Ana ketinggal. Wono ketinggal ono, Bu. Aku ana krungu aku. Ngawur. Ngendi, Pak? Ngendi? Ono Boya ta ya. Wono Boyo. Ana boyo. Ana boyo. Ngendi, Kak Bud? Wonorejo. Wonorejo. Ya, ra ngendi? Nama desa yang menggunakan kata Wono. Wono tanggoku ngono ya. Pilak Supono. Wono boyo kan. Wono Boyo wis. Banteng kae, banteng. Banteng Jawa tenan. Endi? Kae. Ae. Banteng Jawa kae lho. Oh iya kae. Heeh. Kebo. Hihi. Ya, ora ngono tadi. Program ora kaya nasabah tuh. Iki kan gentes teko. Sebutkan nama desa yang menggunakan kalimat Wono. Pokoknya subscribe terus. Loh. Saya. Jangan lupa like dan share komen. Karo kene lho iki. Tenan kok Wono, Wono apa? Heeh. Wonosari. Wis. Ayo. Bodro. Wono Bodro. Masuk. Iki kuis po. Oh, ora. Diane opo? Hesa Kang Bambang, Mas Bambang. Nama desa yang menggunakan kalimat Wono. Wonoyoso. Wis. Wis. Wonolopo. Wonolopo wis. Wis kabeh wong men lho. Ya Wonosari. Wis. Ayo. banteng. Ngendi? Lho kebu. Darak cepet. Wono apa? Kalah. Ayo. Kok gampang. Doke sik. Tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2023 kemarin kita mengadakan kegiatan belusukan yang tidak pada umumnya. Biasanya belusukan kita lakukan di tempat-tempat yang keramat seperti makam kuno, bangunan peninggalan Belanda, bangunan masjid kuno, dan bangunan candi yang sudah tidak utuh lagi. Namun untuk kali ini kita mengadakan belusukan ke dalam hutan yang lebih luas. Alas Darupono namanya, berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan seperti ini kita lakukan tidak cuma sekali saja, mungkin kesempatan ini yang keempat kalinya. Imbas dari kegiatan tersebut banyak sekali bermanfaat. Yang jelas, pertama, menjalin tali silaturahim antar pemuda.
Untuk yang kedua, dengan kegiatan tersebut, dari apa yang belum tahu, kita semakin tahu tentang perjalanan sejarah bangsa. Memang sengaja kita mencari sensasi baru di dalam kegiatan tersebut, seolah-olah memiliki kesan yang sangat berbeda. Saya pribadi merasakan seperti berpetualangan di dalam hutan, yang bertujuan untuk mengetahui seluas apakah jejak sejarah dari leluhur bangsa kita, khususnya di Jawa Tengah. Ayo turunan ekstrim, hati-hati. Arah mikirmu lagi. Nah, ini momen endek. Ayo hati-hati. Hati. Walah lebune nyung. Nah, hati-hati, Budi. Hati-hati, jalan ekstrim. Jalanannya es krim. Kalau saya tahu motor digoreng. Oh ya, motor sedikit. Memang benar ternyata memiliki pengalaman dan kepuasan tersendiri. Mungkin juga pengalaman seperti ini dirasakan oleh teman-teman komunitas lainnya. Alas Darupono merupakan kawasan perhutani dengan tumbuhan jenis jati yang berseragam dan sangat luas. Sumber yang saya dapat dari jatengprof.go.id menyatakan Alas Darupono memiliki luas kurang lebih 5 hektar. Banyak cerita dan misteri yang membahas tentang sejarah atau suatu kejadian di tempat tersebut. Mulai dari sejarah Mataram kuno sampai sejarah perjuangan bangsa. Itu pun berdasarkan tinggalan-tinggalannya. Namun, di sini saya tidak akan membahas tentang sejarah keseluruhannya karena belum ada bukti atau data yang ditemukan. Dewa siap, saya sudah sembuh. Cocok. Dewa Siwa, saya sudah sembuh. Apa? Kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. ke-78 intinya. Ayo Mas, Sampai yang lalu di sini ngomong. Mas Eka. Merdeka ya. dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-78, komunitas Dewa Siwa beserta komunitas lintas komunitas Kendil Wesi dari Kabupaten Kendal mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka. Ya, itu kan latihan. Dirgahayu Republik Indonesia kok merdeka bareng kok. Sing bareng merdekane. Dewa Siwa sudah sembuh. Sebenarnya orang kabeh. Ya, aku mulai ngomong stop ya, Bos. Kami mengucapkan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia, kami dari komunitas sejarah Dewa Siwa dengan komunitas Kendil Wesi mengadakan acara blusukan di Alas Darupono. Terus kok diketok loh. Selamat. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78. Merdeka. Dewa Siwa sudah sembuh. Lara kabeh. Masa polone. Ada beda Kendal guyu ngerasain. Oke guys, nah kita sekarang berada di Alas Darupono, tepatnya di desa ngendi ya Darupono, Kendal. Kaliwungu padahal. Ya Kendal. Kabupaten ini wae kan langsung untuk kabeh. Cara kita beda bro untuk memeriahkan hari ulang tahun Republik Indonesia. Kita mengadakan acara blusukan ke Alas Darupono.
cocok balik oh. Yoni dan. Udu. Oh iki. Yoni iki. Yoni iki. Cocok balik oh. Iya. Wah, ini ton aku kon malik to, terima malik tok. Alasane yo ni. Lah niki to cerate teng mriki kok. Lho, Oh, cerat. cerat niki. Oh iya, tak keroan sini. Kudu ya? Cerat niku iki. Bukan. Ah, udah nek cerak. Ya oke, dibalik betulnya dibalik. Balik, Pak. Sampai ya. Tak video oke. Tak video oke. Lah ngono apa iki, Mbah? Mudune ono sinau. Oh iya cerat. Apakah Yoni bukan? Cerat. Ono cerate. Iki kacamataku dadi ngene iki, guys. Le nama dia bung, guys. Tak foto rana endasnya. Bagus kamu ini. Oh, nah iki lapik, Kak. Iki lapik. Oh, lapik Arca. Lapik, bukan Joni. Lapik niku. Betul dibalik yo. Lapik Arca. Lapik. Nah, lapik itu Ini meneh. Lapik apa enggak? Lapik Iki cawan kae lho, no. Apa ya? Ini kan kuncian, no. Untuk menempatkan Arca biar tidak jungklang. Masih jongklang. goyong ngerti direkam kan ngene kan kesane tibune tenan. Kan makanya no Yoni ini loh. Daerah padu ini apa dah ini dengan cerat sederhana. Arcane gara apa kira-kira, Cok? Nah, diperkirakan Ganesha mungkin ini penempatan di sumber mata air. Belum tentu. Oh, belum tentu. Belum tentu. Tapi kan ya. Nggak, ini kan mungi kita, kuncian kita. Mungkin atasnya anu nih. Ono arcane. Ah, Arca. Perjalanan kita hanya mendatangi situs tinggalan masa kerajaan Hindu klasik, yaitu benda cagar budaya berupa lapik arca. Lapik arca tersebut memiliki ukuran kecil, tidak sama dengan lapik arca pada umumnya yang sering kita jumpai. Benda tersebut memiliki ukuran kurang lebih lebar penampang atas 20 cm, tinggi 20 cm, dan penampang bawah sama 20 cm. Kondisi lapik arca tersebut aus karena lamanya termakan usia, pecah pada bagian sudut bawah dan pada bagian sisi tengah, patah pada bagian ceratnya. Saat kita melihat dalam gambar, jika memang benar benda cagar budaya itu sebagai lapik arca, kenapa tidak ada lubang berbentuk kotak pada bagian penampang atasnya yang difungsikan sebagai pengunci berdirinya arca? Begini pendapat saya pribadi, jika kita melihat keterangan di atas yang menyatakan BCB tersebut memiliki ukuran kecil, kenapa harus menggunakan pengunci segala untuk berdirinya sosok arca? Terkecuali lapik itu berukuran besar dan keberadaannya ada di dalam bangunan candi. Metode seperti itu memang harus dipergunakan dengan membuat lubang pengunci pada penampang lapik arca, supaya jika ada guncangan atau gejala alam, arca tersebut masih tetap berdiri dengan tegak. Apa toh yang disebut dengan lapik arca itu sendiri? Jadi lapik arca adalah suatu komponen yang berbentuk persegi atau bujur sangkar untuk tempat berdirinya jenis arca yang dipuja, tergantung dengan kondisi dan situasi lingkungannya. Dugaan sementara, lapik arca tersebut dulu pernah berdiri di atasnya sosok arca Ganesha, di mana keberadaan arca tersebut terdapat pada sebuah sumber mata air atau petirtaan. Di seputaran petirtaan itu sendiri, arca Ganesha tidak berdiri sendirian. Pada umumnya ada arca yang mendampinginya, yaitu arca Durga Mahisasura Mardini. Sebagai contoh, 1. Petirtaan Candi Ngempon. 2. Bekas situs petirtaan yang berada di Desa Gebukan, Kecamatan Bergas. Tidak hanya lapik arca saja yang dapat kita jumpai di tengah dan luasnya alas Darupono. Temuan itu berupa pecahan-pecahan gerabah dan pecahan guci keramik. Apakah itu barang-barang kuno? Ya, itu semua barang kuno. Akan tetapi tidak bisa memastikan kekunoannya berasal dari kerajaan apa dan masa pemerintahan siapa. Harus dikaji dan diadakan penelitian lebih dahulu untuk mengetahui semua itu. Jika memang sudah jelas keberadaannya tentang benda-benda cagar budaya tersebut, apakah alas Darupono dahulunya adalah sebuah perkampungan atau peradaban kuno? Jika pendapat saya pribadi mengatakan iya, bagi saya pribadi sudah jelas keterangan dan temuan-temuan yang tertulis di atas.
Para leluhur kita memang memukau. Sudah lama kita dibuat terpana oleh karya-karyanya. Jejak-jejak berdirinya bangunan candi yang masih utuh maupun sudah tidak utuh lagi merupakan sebuah misteri yang harus dipecahkan untuk dikaji dan dipelajari secara teliti jika ingin mengetahui kebesaran dan kewibawaan bangsa kita. Dan misteri tersebut akan berlanjut dan akan selalu menghiasi peradaban masa kini. Banggakan jati diri kita di luar sana. Beritahu kepada mereka betapa agung dan anggunnya Nusantara kita. Berdiri tegak dalam pangkuan Ibu Pertiwi, menjadi bangsa yang berharkat dan bermartabat.